Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da. Pertama-tama sekali, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan kurnia-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat melaksanakan lanjutan dari perkuliahan, dari pembukaan, perkenalan, dan pembahasan lanjut dengan setiap materi akan kita bahas satu persatu. Salam dan salawat kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umat manusia dari alam kegelapan kejahilian kepada alam yang penuh dengan kerahmatan, dengan ilmu pengetahuan dan seperti adanya sekarang ini. Saudara-saudara sekalian, mahasiswa Sekolah Tinggi Teknologi Industri STIN Muhammad Yamin Padang yang dirahmati Allah. Pada mata kuliah pendidikan agama Islam ini, tujuan yang hendak dicapai adalah mahasiswa mampu memahami ajaran agama Islam secara utuh dan mampu menjadikannya sebagai sumber nilai dan pedoman serta landasan berpikir dan berperilaku dan menerapkan ilmu dan profesi yang dikuasainya sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah dan akhlakul karimah. Saudara-saudara mahasiswa, kita bisa memahami materi sesuai dengan modul dan kontrak perkuliahan yang bisa Anda upload melalui media WA dan juga akan saya sampaikan dan saya kirimkan secara bertahap ataupun secara keseluruhan sebagaimana disampaikan pada awal perkuliahan. Kemudian saudara-saudara sekalian, di masa pandemi ini yang perlu kita pahamkan untuk saudara mahasiswa dalam pedoman berperilaku dan bertingkah laku, terutama dalam keseharian sebagai mahasiswa Islam dan mahasiswa yang diridhoi oleh Allah SWT. Tentu tuntunan dan pedoman hidup kita yaitu Al-Quran. Cerminan dari perilaku kita itu adalah dengan sikap dan tingkah laku kita. Nah, adapun seperti disampaikan di awal, bahasanya tujuan capaian pembelajaran mata kuliah PAI ini adalah membentuk kepribadian muslim dan muslimah yang diharapkan akan membentuk suatu komunitas dan suatu generasi yang diharapkan menciptakan suatu kondisi yang lebih baik dan lebih kondusif dalam rangka berkehidupan di masyarakat dan berkehidupan di muka bumi ini tentunya sebagai muslim dan muslimah yang diharapkan, yang dirindukan oleh surga tentunya. Siapa yang di antara kita yang tidak ingin mencapai derajat orang yang bertakwa dan derajat orang yang paling dirahmati dan dirindukan oleh surga. Setiap kita tentu punya kesalahan, tapi kesalahan itu harus selalu kita perbaiki dan kita selalu memperbaiki diri supaya menjadi pribadi yang lebih baik sesuai tuntunan dan pedoman hidup kita. Adapun uswatun hasanah kita yaitu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Keyakinan dan apapun yang ada di dalam Al-Quran tentu kita yakin seyakin-yakinnya, atau disebut juga dengan hakul yakin.
Untuk itu, saudara mahasiswa, sebagai manusia yang sudah dewasa, tentunya pasti memahami hakikat tentang mana yang baik dan mana yang benar menurut Al-Quran dan Sunnah. Jika sekiranya dalam kehidupan kita menghadapi berbagai macam persoalan hidup, tentu kita akan mengembalikannya sesuai dengan pedoman hidup kita. Tentu secara arif dan bijaksana dan secara tenang, terkendali, bersikap dengan sebaik-baiknya. Saudara-saudara sekalian, nanti secara terinci akan dibahas pada setiap materi perkuliahan. Ada di materi pertama akan disampaikan tentang pengertian agama Islam, sumber ajaran Islam, ruang lingkup ajaran Islam yang terdiri dari akidah, syariah, dan muamalah, karakteristik Islam yang rahmatan lil alamin. Kemudian bisa Anda perhatikan materi yang terdiri dari 12. Kita perencanaan perkuliahan adalah 14 kali pertemuan, di mana 2 diantaranya adalah UTS dan UAS. Di mana jadwalnya itu bisa dilihat di kalender akademik perkuliahan Sekolah Tinggi Teknologi Industri Padang, ya. Capaian perkuliahan sudah disampaikan. Nah, nanti Anda sekalian bisa memaknai modul atau materi yang saya sampaikan. Kemudian kita boleh berinteraksi dan berkomunikasi lewat WA group. Nah, tentunya menjaga sisi-sisi dan nilai-nilai Islami, ya, dalam bertanya dan menjawab pertanyaan itu hendaknya memperhatikan nilai-nilai dan etika kita sebagai seorang muslim dan muslimah. Nah, ada yang suka ber-WA japri, nah itu boleh, tapi ya perhatikan juga situasi dan kondisinya, apakah dosennya sudah menyampaikan atau belum. Nah, bisa Anda perhatikan dulu. Perhatikan dengan seksama, karena semua itu akan menjadi suatu penilaian untuk Anda, bahwasanya Anda tidak memperhatikan apa yang disampaikan. Nah, ya kan? Dan terlalu sibuk bertanya dan terlalu aktif, ya. Nah, nanti kalau terlalu aktif, kalau untuk anak kecil jadinya hiperaktif. Ada mahasiswa yang hiperaktif. Nah, mudah-mudahan perkuliahan kita selalu dan senantiasa dirahmati oleh Allah dan selalu tidak ada hambatan dan selalu dalam lindungan Allah. Kita semua diberikan kesehatan yang prima dan kesempatan yang paripurna, kemudian ilmu pengetahuan yang berkah, kehidupan yang berkah, walaupun di masa pandemi yang mengharuskan kita tatap muka secara online, dan Anda sekalian terpaksa mengenal saya dari dunia maya. Padahal kalau di Kota Padang, posisi saya dekat dari kampus Anda, kampus kita yang tercinta, STIN Padang. Nah, di mana wilayahnya berseberangan, ya. Seberang kampus itu ada komplek TNI Angkatan Udara. Nah, kebetulan saya adalah istri dari seorang perwira TNI Angkatan Udara. Ya, suami saya adalah Kapten Zauton Ahmad, dan anak-anak punya 3, laki-laki semua, ya, 3 dan masih kecil-kecil. Yang 1 sekolah di MTSN, yang kedua masih TK Islam, yang ketiga masih kurang 4 tahun, insyaallah 2 bulan lagi 4 tahun, ya, bulan November. Dan kebetulan
Suami saya sekarang sedang pendidikan di Jakarta, Halim Perdana Kusuma. Ya, insya Allah bulan November kami menyusul dan kita kuliah tetap insya Allah tetap secara daring ya. Kalau sekiranya ada di antara Anda yang ingin bersilaturahmi ke tempat saya, boleh di komplek perumahan TNI Angkatan Udara. Nah, tentu di rumah nama saya bukan Bu Lili ya, tapi Bu Zauton ya. Silakan bersilaturahmi, boleh tentu konfirmasi dulu, beritahu dulu ya. Nah, beritahu, Bu, saya mau datang, kami mau datang, boleh atau tidak ya. Nah, saya tentunya sebagai seorang muslim wajib bersilaturahmi dan menerima silaturahmi antara sesama kita umat Islam. Ya, tentu silaturahminya dengan baik dan sesuai dengan tuntunan agama kita. Saudara-saudara sekalian, nah ini saya ada modul yang sudah saya sediakan untuk perkuliahan kita. Nah, nanti akan saya sampaikan lewat media WA grup kita ya. Kebetulan kewajiban kita di STIN juga harus mengisi absen melalui portal. Nah, tentu kita harus melaksanakan sesuai dengan aturan yang ada. Saya sebagai dosen juga wajib mengisi absen ya. Semoga apapun yang kita laksanakan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan rekan-rekan mahasiswa semuanya bisa melaksanakan dan memahami dengan baik ya. Nah, untuk perkenalan, mungkin mahasiswa nanti saya harapkan mengirimkan biodatanya lewat email yang tadi saya kirimkan lewat WA ya. Itu email terbaru saya, karena yang lama itu sudah agak banyak yang masuk ke situ, yang baru saja ya. Kemudian mahasiswa sekalian, kalau segi umur mungkin Anda separuh dari umur saya atau sepertiganya ya. Umur saya sudah 44 tahun, lahir di Kota Padang, Sumatera Barat ya, tanggal 28 Juni 1977. Kemudian suami kebetulan orang Jawa Tengah dari Purwokerto. Karena profesi suami sebagai TNI, kami sudah tinggal di beberapa daerah. Saya mengajar di STIN sejak 2001-2002, kemudian selanjutnya saya sambil kuliah pasca sarjana selesai, masih mengajar di STIN, lanjut pindah ke Jakarta. Di STIN tetap mengajar setiap semester ganjil. Kemudian di Jakarta saya juga mengajar di Universitas Bina Sarana Informatika, juga teknik komputer, tapi juga manajemen komputer. Saya sebagai pengajar pendidikan agama Islam tentunya. Ya, saudara-saudara mahasiswa di Jakarta ya, alhamdulillah saya mengajar juga di Sekolah Tinggi Islam ya, yang swasta, karena sebagai pengajar swasta dari swasta ke swasta. Nah, alhamdulillah syukurillah ya, insya Allah berkah apapun yang kita lakukan, dan Anda sekalian juga kita saling mendoakan apapun yang kita lakukan selalu dalam ridho dan naungan jalan Allah ya. Demikian untuk tatap muka video ini akan saya upload juga di YouTube ya, bisa dilihat oleh mahasiswa apa pesan-pesan yang harus dilaksanakan oleh mahasiswa. Untuk pertemuan tentu ada penilaiannya. Setiap pertemuan, setiap tanggapan, setiap pembicaraan Anda akan menjadi penilaian buat saya sebagai mata kuliah
kepribadian, tentunya ada bobot-bobot setiap bicara, setiap menyampaikan apa yang harus disampaikan, harus hemat dan harus efisien. Kemudian bobot kehadiran juga ada penilaiannya, sekian persen, semua mata kuliah itu sama bobotnya, untuk kehadiran juga sama, tapi khusus untuk mata kuliah kepribadian, tentu yang diutamakan adalah akhlakul karimah. Ya, untuk menunjang mata kuliah yang lain dan untuk profesi Anda ke depannya. Ya, demikian dulu untuk video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya saudara-saudara sekalian. Sampai jumpa lagi.